Hah? Ya, saudara pemirsa, kembali dengan saya Urbanus. Ya, saat ini saya berada Nanti ada perwakilan mahasiswa. Selatan. Saya suruh nanti kita siapkan di sini ya. Saat ini masyarakat adat berkumpul untuk memutuskan diskusi dan mengambil sikap untuk penolakan. Iya, baik Bapak dong semua. Tadi ini orang tua dan ini orang tua saja yang bicara. Kami anak-anak muda ini kami mau minta waktu bisa bicara kah? 5 menit sedikit saja. Bisa toh? Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit. Hari ini tanggal 10 Agustus 2024, pada hari ini semua masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul akan membacakan pernyataan sikap mereka terkait dengan penolakan atas semua investasi berskala luas yang akan masuk di wilayah adat Malin Anim. Sore hari ini saya sendiri Ketua LBH Papua Merauke secara tegas ingin menyampaikan kepada semua aktivis HAM, aktivis lingkungan, semua masyarakat adat Papua dan seluruh masyarakat Indonesia untuk turut menyaksikan, untuk turut memantau, untuk turut berjuang, baru kita tunggu lagi sini undang dong semua bersuara bersama-sama dengan masyarakat adat Malin Anim. Dan pada kesempatan sore hari ini juga kami akan membacakan sikap dari masyarakat Malin Anim dan juga akan menandatangani pernyataan sikap dari semua tua-tua adat, ketua-ketua marga yang hadir di sore hari ini yang bertempat di Pantai Payung. Pernyataan sikap masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul tentang penolakan rencana investasi skala luas di wilayah adat Animha dari Kondo sampai Digul. Atas nama Allah yang Maha Kuasa dan atas nama leluhur Malin Anim, kami masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul telah bersepakat dan menyampaikan pernyataan sikap tegas tentang penolakan terhadap segala bentuk investasi skala luas yang merusak hutan, tanah, dan semua sumber penghidupan kami. Berdasarkan kesepakatan penolakan tersebut, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, kami masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul telah melaksanakan pertemuan adat yang bertempat di Dusun Payung dan menyatakan sikap tegas sebagai berikut. 1. Masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul secara turun-temurun telah hidup berkelimpahan dengan menikmati sumber daya alam yang Tuhan berikan di tanah adat kami. 2. Masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul tetap mempertahankan tanah adat sebagai warisan dari Tuhan dan leluhur kami. Karena di tanah itu ada norma-norma, nilai-nilai, harga diri, dan hukum adat kami. 3. Setiap kelompok atau perorangan dan juga lembaga yang akan dan sedang melakukan kegiatan investasi di wilayah adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul wajib menghormati, menghargai, dan menaati serta mengikuti semua aturan, nilai-nilai, norma-norma, dan hukum adat kami. 4. Keberadaan masyarakat adat termasuk masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul dan wilayah adatnya secara turun-temurun diakui dan dalam hukum negara Republik Indonesia, di mana masyarakat hukum adat diakui di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 garing PUU strip X garing 2012 menyatakan bahwa hutan adat berada di kawasan hutan adat dan bukan di kawasan hutan negara, atau hutan adat bukan hutan negara.
Perdasus Provinsi Papua nomor 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat adat atas tanah adat, dan Perda Kabupaten Merauke nomor 5 tahun 2013 tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat Malin Anim. Oleh karena itu, kami masyarakat adat Malin Anim dari Kondo sampai Digul menolak dengan tegas segala bentuk investasi skala luas yang merusak tanah dan hutan adat, nilai-nilai, norma-norma, sumber penghidupan dan identitas budaya Malin Anim dari Kondo sampai Digul. Demikian surat pernyataan penolakan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dusun Payung 10 Agustus 2024. Hormat kami. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit. Kalau Bapak adat yang pulang, nanti kepala kampung bicara banyak lagi. Karena mungkin sudah ada terima ini dan itu, kosong, tidak jalan. Begitu. Jadi hari ini kita sudah start, tidak boleh stop. Jadi Namek Simon sebagai penggerak, kita tepuk tangan untuk Namek Simon. Ya, kami MRP tetap menjalankan tugas kami tunggu hasil pertemuan hari ini. Ini harus berlanjut, tidak stop sampai di sini. Mungkin itu yang bisa. Kemudian yang berikut, siapa yang teken segala macam perusahaan sampai datang? Bupati, Gubernur. Besok ini tanggal 27 sampai 29 pendaftaran calon Bupati dan Gubernur. Gubernur itu kamu orang dengar kita orang MRP yang hadir itu kita petugas. Backup kita orang asli. Orang asli ya calon gubernur. Bapak, mama, orang asli. Yang dia punya dusun. Dengar kami yang datang. Karena ini dia menentukan teken-teken ke depan. Dengar kami, nanti kami yang kasih informasi, silakan masyarakat ikut. Ya, dengar kami, backup kami. Karena nanti di dalam kami juga ini sudah ada kubu-kubu yang lain dengan bacalon-bacalon yang bukan orang asli Papua. Sehingga dukung kami beberapa orang saja, dukung kami, itu yang kami minta. Jadi saya mau mulainya begini. Saya sendiri didatangi mulai dari transmigrasi. Saya minta Soeharto datang dulu dengan saya. Itu pertama. Yang kedua, Raja Wali Domande terima. Dia lewat 2 km 800 meter di tanah saya, hak jaga saya. Nahan makan. Domande terima 9 miliar kah, 12 miliar kah. Dulu sudah senang, dulu sudah lari dengan motor apa segala. Tapi saya bunuh dia dengan 2 kilo 800 meter itu. Saya sudah lakukan. Baru bapak orang tinggal terima terus di sana, di sana. Saya sakit hati. Ani main cari malin cari. Bukan marahin dah pe. 9 manusia yang itu. Sejarah itu juga kita belum pernah buka. Kita belum pernah. Kita tanya Bawan saja dia tidak tahu. Saya saja yang cek. Tanah-tanah yang itu. Nilai kita kalau bawa itu kembe. Coba kita tahan dengan itu. Mudah-mudahan tim-tim yang nanti bantu kita buat penolakan, sebut nama-nama tempat di situ. Karena di situ ada marga-marga yang tidur. Mereka itu yang saya biasa terima yang tadi Bapak Kepala Kampung Nakias. Maaf. Saya pernah ditahan di Salamepe 3 malam saya tidur. Gara-gara saya menyeberang ke Digul sebelah dari Sapuana. Ini saya banyak kali ditegur untuk bagaimana ini melihat. Hanya ditanya kepada orang Imo, anak laki-laki yang tadi ada omong. Mikel Naseme. Bang Budiman. Saya punya adik laki-laki. Chris Bayul Naseme. Dia yang ketua. Jadi kami ini menunggu apabila kamu sudah tolak. Ada di dalam kita. Kekudusan itu ada di dalam Imo. Aganeme. Ani yang makin jaga enok. Oti ani yang makin jaga enok. Tapi saya sudah lakukan buktinya di Sikmalin. Koi biar kepala kampung ke, koi biar ke bupati ke, bahkan sampai presiden tadi saya ada omong. Terutama sekali yang transmigrasi masuk itu. Saya bilang, Soeharto datang dulu dan saya dulu di sini. Baru saya bisa bicara dengan dia. Dan semua masyarakat kepala kampung kita jalan sampai kita dulu di situ. Akhirnya dia pindah. Waktu transmigrasi masuk, tidak satu orang maling yang tolak. Saya tahu itu. PKK kamu kaya.
Kita mulai buka jalan dari situ. Makin nasak. Ya, kamu tidak ada pengalaman yang itu. Tidak pernah Soeharto dia hianem kah? Dia akan kirim orang ke bunuh saya. Kenapa saya ada duduk ngomongin? Soeharto tidak pernah bunuh saya. Aha. Jadi tolong kita kalau mau bilang bahasa tadi, anak laki-laki sana nahan di lakam. Dia ada omong. Jangan sampai ada Petrus, Yudas, terus Thomas lagi. Aduh, ini. Itu hal-hal ini terjadi. Ketua-ketua adat, dorang baku buru untuk supaya saya jadi ketua adat, dapat nafkah hidup dari situ. Saya ini masih mencari, nggak ada nih. Aha. Hano hosan lehe, kampung ke kampung. No, dia jakain no ganim. Aha. Saya dapat 100, saya bisa jalan. Sampai yang gandur, saya pernah dengar undangan baru katanya mau bikin ini lagi. Ini. Kegiatan ini semua palsu habis. Dia kasih uang itu, dia mau bujuk kita. Tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit. Untuk mendengar dan merasakan apa yang semua terjadi di sini. Dan hal ini saya dengan Pak Itua ini sudah rasakan sejak 2009. Itu pertama kali kami datang di Tanah Malin ini dan saksikan bagaimana Sanegi itu habis 3.000 hektar dalam waktu 3 tahun. Dong banyak yang kelaparan, anak-anak juga banyak yang mati dan meninggal karena kekurangan gizi. Dan banyak sekali hal yang membuat saya ini bukan siapa-siapa, tapi hati saya sakit. Itu sebabnya saya menulis buku. Dan saya juga sangat berbahagia dapat kesempatan 13 tahun yang lalu itu datang di Okabah, di Makaling, di mana pada saat itu 14 kampung berkumpul. Mereka pasang tiang KU dan bersumpah janji akan tolak perusahaan apapun itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya semangat yang sama dengan 13 tahun yang lalu di Makaling itu. Jadi jangan sampai tiang KU itu cuma jadi tiang saja toh. Kita buang sumpah janji di situ itu banyak saksinya. Dan saya salah satu di antaranya, dan waktu itu semua yang duduk itu kirim doa, bukan cuma berdoa dalam agama Katolik, tapi juga dengan berdoa dengan dengan bahasa Imo kah ya, pada saat itu Imo yang membuat saya ini bergetar. Baru di sana juga semua duduk seperti ini dan ada mama satu orang, dia datang di depan, dia angkat dia anak laki-laki, dia bilang jangan sampai anak laki-laki saya ini tidak bisa jejakkan kaki di tanahnya dia sendiri. Jadi itu yang bikin saya merasa harus menyampaikan ini semua lewat tulisan, dan itu yang membuat saya memutuskan untuk menulis buku dan menuliskan semua yang saya saksikan. Saya tidak tahu tadi Mama Elizabeth bilang apa, tapi saya ikut menangis. Saya tidak tahu kenapa. Jadi saya terima kasih ada Ibu Katrin tadi sampaikan, apapun kita, entah Auyu kah, entah Malin kah, entah apa, saya ini bukan siapa-siapa juga, tapi kita satu rasa. Dan itu yang membawa kita ke sini. Dan saya sangat berterima kasih sudah mendapatkan kepercayaan untuk duduk di sini dan bicara juga dengan bapak-bapak dan mama semua. Mudah-mudahan semua perjuangan kita, dan saya sebut kita karena saya akan tetap terus berjuang di belakang bapak dan mama semua ini. Dengan menyuarakan ini dengan teman-teman di Jakarta juga sama seperti apa yang kami lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan ini semua berakhir dengan perlindungan untuk tanah Malin dan manusia Malin yang tetap menjadi Animha. Keresahan hari ini yang kita rasakan orang Malin, saya sudah lakukan setiap hak yang disabotase. Kita punya hak orang Malin, saya lakukan di Jogja.
sampai hari ini bupati yang masih menjabat Romanus Baraka, saya berjuang demi dia di sana, tapi hari ini dia jual saya. Tidak ada kata terlambat. Hari ini orang hari ini ada bicara ini. Hari ini kita ada bicara ini. Diskusi hari ini, kesepakatan hari ini, aspirasi kita bawa berikutnya sampai ke depan. Sampai perusahaan tidak boleh sabotasi kita punya hak-hak ini. Sampai final. Sampai orang Papua merasakan dia punya hak bahwa dia manusia yang diciptakan untuk merasakan alam ini. Kenapa? Kita terlalu lama diam. Bukan saatnya lagi diam. Saya di Jogja, saya pimpin 7 wilayah adat. Kenapa? Orang Malin hari ini, anima benar-benar manusia tidak bisa jadi tuan di negeri sendiri. Tersingkir. Saya orang Malin, saya pimpin 7 wilayah adat di Jogja. Dan dong dengar saya. Untuk bagaimana mahasiswa itu harus sadar bahwa kita orang Papua itu mulai tersisih. Karena ini, sistem ini. Dalam saya punya penelitian, kita orang Malin hanya tersisa 7.000. Puanim sekarang sudah mencapai 11.000 lebih. Saya tidak tipu. Saya punya penelitian itu berjudul pemberian hukum atau pemberian sanksi kepada PT Papua Agrolestari oleh masyarakat adat suku Malin Anim. Itu yang saya angkat. Dan hari ini kita bicara barang itu di sini. Jadi kesadaran mulai dari Kondo sampai Digul tidak ada kotak-kotak lagi. Kita satu. Kita satu hari ini. Hari ini juga saya sudah kontak dengan teman-teman di Yogyakarta bahwasanya Malin Anim sedang bikin deklarasi penolakan terhadap investasi yang ada hari ini. Dan saya mau sampaikan, orang Malin tidak sendiri. Kita semua orang Papua mendukung orang Malin untuk berjuang. Setuju, saya mau bilang, tidak ada ketakutan. Aparat itu hanya anjing negara. Tidak ada rasa takut hari ini. Kita lawan-lawan. Tutup segala macam bentuk investasi, terutama terhadap tanah-tanah yang ada. Saya menyampaikan, saya orang tanah, saya orang pertanahan. Hukum pertanahan dan lingkungan hidup kemarin yang saya ambil. Saya mau bilang bahwa kesadaran tentang penjualan tanah hentikan. Kemarin saya turun dari Jogja, belum ada 3 hari, belum ada 1 bulan saya sudah pendampingan terhadap masyarakat Elema Putih. Hari ini ada 2 penjahat ini. Pendatang dengan transmigran ini. Perantau dengan transmigran. Dan mereka ini tidak peduli dengan mau orang yang sudah dari tahun 80 ke tahun 18 di sini, dia sabotasi semua. Dia beli semua. Dan saya mau sampaikan, kenapa hari ini ada investasi, investor yang merajalela di tanah Malin. Pertama, Indonesia dia gagal menjual minyak kelapa sawit ke pasar global terhadap Amerika dan Rusia. Itu dia. Makanya dia datang, dia klaim tanah Papua ini sebagai milik dia. Baru dia lakukan segala macam investasi. Gitu. Amerika dengan Rusia, dia punya minyak goreng lebih bagus daripada Indonesia. Di pasar global, yang bisa terima dia punya produk hanya Cina dan Korea. Makanya dia datang, dia ambil tanah-tanah, dia klaim. Dia bikin undang-undang baru, undang-undang investasi. Dia geser undang-undang yang lama pengakuan terhadap masyarakat adat. Pasal 18 1945. 18B. Hari ini, dan saya mau sampaikan, kesadaran jangan cuma kesadaran tai-tai ayam. Kesadaran hari ini harus betul-betul. Tolak, tanya dia, Tekobo, kok siapa? Kok mau datang apa di sini? Itu telur-telur busuk yang hari ini ada merajalela. Itu orang investasi, orang buka kios-kios besar lama-lama jadi besar. Dan hari ini anggapan terhadap kita sebagai orang pribumi itu tidak ada, sudah habis. Hari ini coba tanya orang, siapa suku asli di sini? Orang tidak akan kenal orang Malin itu siapa. Hari ini orang yang putus pusar lahir besar di sini, orang sudah bilang saya orang Malin, saya orang Merauke. Gitu.
Orang sudah ambil alih itu. Kalau bisa setelah ini supaya bikin video itu. Jadi hari ini tidak ada lampu tuh semua. saya mau sampaikan Video pers itu. yang Perwakilan saya suruh ke depan. Berdiri di depan bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi mahasiswa juga sudah dibungkam suaranya. Buktinya apa? Pos polisi ada di Unmus. Unmus dibangun untuk kita orang Malin sekolah. Itu salah satunya. Makanya kenapa hari ini tidak ada orang Malin yang sekolah. Secara sistem kita sudah didegradasi di dalam pendidikan. Itu. Makanya banyak orang Malin yang putus kuliah hari ini. Karena sudah disabotasi supaya orang Malin jangan pintar di negerinya sendiri. Itu. Makanya saya sampaikan segala macam bentuk investasi tidak ada kata kontrak, tapi tolak, tidak boleh masuk. Karena kontrak itu bagian daripada dia mulai investasi. Gitu. Ya. Tidak ada kata kontrak, tolak. Tanah kita kelola sendiri. Kita orang cerdas, kita orang Malin, manusia betul-betul. Kuna Malin kakenok. Epetago. Makanya ning kakenok. Jadi kami dari mahasiswa Papua, Jawa, saya mau sampaikan hari ini. Tidak ada kata terima. Jangankan barang besar itu, yang kecil-kecil begini saja kita tolak. Jadi sikap dari mahasiswa kami tolak. Ya. Apapun alasannya kami tolak. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Ambe-ambe dorang, katukma dorang, pon dorang bilang bahwa dari Digul, Pondo Digul, tadi juga ambe dari Yainan bilang itu muli dek, tapi dek lebih di atas lagi. Jangan dek di bagian Yai saja. Ya, dek itu sampai di Muyu. Iya, begitu. Supaya kita bersatu, kita mulai lawan dorang sudah ini. Lawan dengan apa? Kamu ada tulis-tulis. Dorang undang-undang yang bilang kita toh. Iya, undang-undang kan kita kasih kembali dorang lagi, kasih tau dorang. Itu yang pertama sama kasih tahu. Yang kedua itu saya lihat ada kepala kampung, terus ada tua-tua adat dorang. Ini datang dari kampung toh. Iya. Sekarang ini kita kembali ke kampung, kita tulis kita punya silsilah itu. Tulis. Kalau Diken, dia mulai tulis dari A sampai Z, terus GFC, terus mereka yang di pulau sana, tulis sudah. Begitu. Kenapa harus itu tadi adik wakil ketua 1 sudah bicara itu. Tadi adik Katarina Yas juga dari MRP bicara bahwa evaluasi. Di evaluasi itu tuh kita mulai tulis sudah, masing-masing tulis sudah. Tulis, tidak boleh tunggu-tunggu orang lagi. Kita yang ada di kampungnya kita tulis sudah. Kita tulis, kita tanah yang ini, kita dari sini, tulis dari sini sampai dengan sini. Begitu. Biar tulis saja, dan kita bawa datang. Begitu. Tidak usah tunggu orang. Tidak boleh tunggu uang. Kita ada di kampung, jadi kalau misalnya saya yang mau pergi ke Kimam, ke pulau, itu baru saya pakai uang jalan. Tapi kamu ada di kampung, kamu tinggal tulis saja. Begitu, masing-masing marga tulis. Begitu, supaya kita tahu. Begitu. Ini untuk apa? Bukan untuk hari ini saja, tapi untuk ke depan. Supaya kita tahu, oh jumlah kita punya marga Diken ada sekian. Jumlah marga GFC ada sekian. Di tanah ini, di kampung ini, dia punya dusun yang ini. Begitu. Untuk apa? Besok lagi itu misalnya begini, kepala-kepala kampung dong bikin program itu, orang tahu bukan program dari sini, tapi orang program yang datang kasih ke Indonesia, ke Republik ini supaya bikin programnya dari atas sana tuh baik-baik ya pada masyarakat, supaya kita tidak orang-orang datang dong lihat begini, oh di kita kampung ini sudah ada apa, misalnya kita harus tanam apa, begitu kita sendiri. Begitu, di kita punya tempat-tempat itu kita tanam supaya orang tidak lihat bahwa itu kosong. Begitu. Tapi kita tanam yang menghasilkan untuk kita bisa hidup. Hidup kita punya marga yang tadi kita ada tulis itu. Yang ini saya mau kasih tahu secara singkat saja. Saya pikir ambe-ambe dorang, katukma dorang, pon dorang pasti mengerti yang ini.
Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan berkati kita di tanah yang diberkati. Saya Ana Mahuse. Saya juga anak Marin, anak tanah sini. Saya hari ini datang sebagai anak yang resah, yang takut, yang apa ya, kalau kita bilang sudah siap mati nih. Sehingga saya juga mulai bergerak. Saya datang sebagai anak Malin dan juga sebagai anggota MRP. Hari ini saya tidak bicara perusahaan sudah sampai di mana, sudah buat apa. Bapak Ibu semua sudah sangat tahu. Saya cuma mau bilang, Papua sangat kaya. Khusus lagi Papua Selatan sangat kaya. Lebih khusus lagi, Marin makan. Tanah Malin ini penuh dengan kekayaan. Sangat kaya. Sehingga orang di pusat atau siapapun dia, Korea kah, siapapun melihat Papua Selatan ini, dia harus memiliki. Tapi dia tidak mungkin bunuh kita. Kalau dia bunuh kita pelanggaran HAM besar-besaran. Tapi sudah ada, kita punya misionaris Belanda. Sudah ada kita punya akademisi yang meneliti bahwa karakter orang Malin seperti ini. Sehingga harus bunuh dulu dia punya hutan. Ambil dulu dia punya tanah dengan hutan. Karena di dalam tanah dan hutan ada adat. Ya, ekoside, ekosite. Bunuh dulu lingkungan, ekologinya. Kemudian, adat dengan sendirinya mati. Etnosite. Ya, etnis dibunuh. Adat dibunuh. Maka dengan sendirinya genosida terjadi. Manusia mati. Itu yang terjadi. Ada 3 sistem pembunuhan ya. Ekoside, etnoside, genoside. Ini yang sekarang kita ada alami. Maka tadi sudah pembahasan begitu banyak, sangat lengkap. Kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh mabuk, kita tidak boleh baku bunuh. Perusahaan dia pakai sistem adu domba. Kita baku bunuh. Ada perusahaan yang sudah kasih kampak, pisau, parang ke marga-marga. Artinya apa? Kamu orang baku bunuh sudah. Kamu habis, saya kuasai kamu tanah. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Kita jangan tidur. Hari ini saya tidak bicara kenapa terjadi, tetapi saya mau bicara ke depan. Sekarang yang kita bicara ini, sudah ada saudara laki-laki, Namek Simon. Namek Simon yang buat kelompok ini yang bekerja terus. Kami MRP tinggal menjalankan sesuai dengan tupoksi kami. Perusahaan itu bagian dari salah satu tugas kami. Saya hanya mau usul, setelah pembicaraan sore ini, silakan tanda tangan. Serahkan juga ke kami, tetapi secara resmi, masa yang ada bila perlu lebih besar lagi, datang ke kantor MRP. Itu lebih berbunyi. Dengan conference pers, tidak hanya Namek Urbanus di Papua Voice, tetapi conference pers dengan semua wartawan yang ada. Itu akan lebih terdengar di dunia, Indonesia dan dunia. Jadi kita jangan main setengah-setengah. Kalau mau tolak, main besar sekalian. Itu yang harus terjadi. Hari ini tidak boleh putus. Kami MRP sampai tanggal 17 ada kegiatan. Setelah itu, silakan agendakan, kami menerima di kantor. Itu akan lebih berbunyi. Istilah orang luar sana, kita sekarang tidak bisa berperang karena kita tidak punya peralatan, kita sedikit. Kita bisa berperang hanya dengan urat saraf. War nervous, perang saraf. Lewat media. Media yang nanti lemparkan opini-opini itu, silakan dunia melihat itu. Akan ada tanggapan dunia. Orang di pusat sana bukan orang-orang yang jahat semua. Mereka ada orang-orang baik juga. Yang akan melindungi kita, membantu kita. Untuk memperjuangkan hak-hak kita. Jadi setelah ini saja, teknisnya saja. Setelah ini silakan kalau mau serahkan ke kami MRP yang ada, tetapi yang lebih bunyi harus serahkan ke kantor. Karena lembaga ini punya kekuatan. Kami yang nanti koordinasi di tingkat atas. Silakan kelompok yang mungkin dipimpin oleh Namek Simon, ada beberapa orang,
jalan dari kampung ke kampung, silakan menyuarakan ini. Karena kalau ada utusan yang hadir hari ini, Bapak dari adat, pulang nanti kepala kampung dia bicara banyak, akhirnya tidak jadi. Seperti tadi Ibu Waket 1 sudah bilang, pertemuan kedua dengan ASN. Kami yang punya uang berapa kami sumbang. Kelompok ini yang jalan dari etnis, misalnya Kimahima, Yenan, Kanum, itu kelompok ini yang jalan supaya lancar, tidak stop. Kalau Bapak adat yang pulang, nanti kepala kampung bicara banyak lagi. Karena mungkin sudah ada terima ini dan itu, kosong, tidak jalan. Begitu. Jadi hari ini kita sudah start, tidak boleh stop. Jadi Namek Simon sebagai penggerak, kita tepuk tangan untuk Namek Simon. Ya, kami MRP tetap menjalankan tugas kami tunggu hasil pertemuan hari ini. Ini harus berlanjut, tidak stop sampai di sini. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit. Alil tikanim, endahe medapman. Pernyataan sikap kami masyarakat adat Mayoanim menyatakan dengan tegas menolak macam-macam bentuk investasi skala besar-besaran, baik perkebunan, pertanian, ataupun pertambangan yang sedang atau akan direncanakan di atas tanah wilayah kami, apalagi dengan cara-cara yang tidak betul dan tidak terhormat. Kami bisa hidup tanpa perusahaan, tetapi tidak tanpa tanah dan hutan kami. Hashtag tanah kami bukan tanah kosong. Identitasku ada pada tanah hutan. Hashtag bunuh hutan berarti bunuh kami. Pernyataan sikap suku Yei. Kami masyarakat adat menolak investasi skala besar yang merusak hutan dan sumber daya kami. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012, keputusan Mahkamah Konstitusi, hutan adat bukan hutan negara. Pernyataan sikap kami masyarakat adat Mayoanim dengan tegas menolak segala bentuk investasi di atas tanah adat kami. Kami tidak membutuhkan perusahaan untuk kami hidup. Hutan adat kami bukan hutan yang kosong. Papua bukan tanah kosong. Pernyataan sikap kami masyarakat adat dari subsuku Malin Makleu menolak dengan tegas investasi dalam bentuk apapun yang masuk dalam hutan ulayat kami. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan tebu, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit, tolak perusahaan sawit. Saya izin sama orang tua-tua, ada orang bukan karena saya jadi MRP baru saya bicara. Bicara soal tanah ini tanggung jawab setiap anak tanah. Karena setiap bangsa dijadikan di tempatnya seturut citra Allah di semua benua. Termasuk kita yang ada di Indonesia, yang ada di Papua. Begitu. Jadi tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan hidup tanah itu menjadi tanggung jawab semua, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi paradigma dalam tatanan kita pun masyarakat adat masing-masing punya cara dan struktur. Begitu. Tetapi itu tidak menutup dan membatasi kami juga untuk ada dalam ruang-ruang tertentu untuk juga ikut bicara. Bicara soal penyelamatan hutan dan tanah hari ini terancam dari 20 tahun lalu. Kita bicara skop Merauke, skop Papua Selatan hari ini, itu sudah terancam dari 20 tahun lalu. Program investasi besar-besaran di tempat ini. Ada sekian yang tetap jalan, 11 tetap jalan, sekian puluh berhenti. Muncul lagi kembali di otonomi jilid kedua. Jadi kalau kita bicara dengan negara ini, kalau saya bicara dari pandangan saya sebagai anak asli Papua, yang hari ini tanahnya akan diporak-poranda, saya bicara dari sisi investasi ini, hanya tujuan negara untuk menghancurkan kita. Manusia dihancurkan pertama dari budayanya.
Manusia Papua hari ini hidup dengan budaya itu di alamnya. Dia tidak hidup di udara. Jadi ini pengerusakan sebenarnya. Pengerusakan sistematis yang dilakukan oleh negara. Otonomi jilid 2 ini di dalam isi otonomi itu kerusakan. Papua dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Hello, kita harus sadar di situ. Jadi kita dijebak dengan sejumlah aturan. Walaupun undang-undang dasar ada, tapi perubahannya mengikuti menteri yang jadi dan presiden yang jadi. Kebijakan-kebijakan dibuat di situ. Jadi masalah dasar di Papua itu ditambah otonomi untuk manusia ini. Genosida habis. Tanahnya dipakai lahan untuk investasi. Investasi untuk semua orang Nusantara. Dan investasi di dunia. Jadi saya mau bilang Marin hari ini. Untuk orang tua dorang. Dan kami yang hari ini sudah jadi orang tua juga. Saat ini. Saya sudah hampir setengah abad. Berarti saya juga sudah jadi orang tua. Karena saya juga sudah taruh anak-anak besar-besar. Baru kita mau kapan kita mau sadar berbicara. Hari ini kita bilang tolak, tapi bukan hari ini selesai ditolak. Kita bukan kata tolak, ini tidak. Ada tindakan yang harus dilakukan. Masing-masing orang harus berjanji, bicara tanah itu harus berjanji agar turunannya diberkati di atas tanah ini. Ini tidak perlu jual saudaranya. Kalau dia tidak punya nyali untuk bicara, cukup dia duduk dan diam dan dengar. Dia tidak boleh jadi pembisik. Karena yang hari ini kita lawan adalah pemerintah yang dengan lengkap dengan alat-alatnya. Begitu. MRP dia baru 8 bulan. Saya bicara, semua tadi bicara-bicara. Saya sampai di Jakarta, saya baru tahu bahwa tadi tidak disebut Bian itu, saya perempuan Bian. Dia bukan hanya jadi di bio. Saya turunan putana pas. Itu yang nanti dihantam tembus di Wanam sana alat sudah naik gitu. Dengan rencana untuk ada pembuatan perusahaan lagi untuk minyak CPO-nya bisa diolah di ibu kota Papua Selatan di Tanah Marin. Tidak tahu letaknya nanti di mana. Jalan harus dibuka, alasan dengan jalan nasional di dalam kerangka otonomi khusus. Makanya kesimpulan yang saya bilang itu ini genosid negara terhadap orang Papua. Jadi orang Papua, orang Marin hari ini harus sadar bersatu. Kita berdoa sama Tuhan yang memberikan tanah ini. Itu yang pertama. Karena kita ini tidak datang dari mana-mana. Kita tidak mengayok dari mana-mana, dari pulau lain, tidak ada. Kita semua tahu, orang tua kamu lebih tahu sejarah. Kita tidak datang dari mana-mana. Kita keluar di tempat ini sudah. Tidak dari mana-mana. Tapi kalau tempat ini habis, kita keturunan mau kemana? Bayangkan 2 juta hektar. Hari ini luas Papua Selatan hanya berapa? 6, sekian. Kita belum kasih pindah wilayah perkotaan. 2 juta nih yang mana? Hutan sisa yang jadi paru-paru ini habis. Maka kenapa saya bilang tuh evaluasi investasi. Evaluasi berarti yang ada nih kita bicara, yang sudah berjalan. Kita bicara, kita tahan yang datang. Ini di tengah-tengah ini harus ada riset dulu. Penelitian ilmiah, ini harus ada hasil itu baru direkomendasikan ke negara. Setelah kami telusuri program yang ada jalan, ini orang bilang program nasional begini-begini, tapi sesungguhnya itu bukan program pemerintah, itu program satu orang saja oligarki yang punya uang besar yang ada gunakan pemerintah hari ini. Karena semua struktur hijau yang lain tidak jelas untuk 2 juta ini. Itu juga sebagian yang ada sekarang mau masuk 2 juta, sebagian itu modalnya dong sudah ambil dari yang sudah ada nih dulu. Yang ada 11 yang ada jalan hari ini nih. Baru sekarang mau tambah yang itu. Sekarang kan penggunaan lahan ini, lahan tidur yang kita orang tua kasih sama program transmigrasi tanpa ada penyelesaian kan. Lahan kedua. Itu kan program food estate dibilang. Itu sudah bagian dari 2.400.000 kan dipakai tanah itu. Setelah itu di dek sana di atas itu dibuat jalan dan akan ditempatkan satu perusahaan di situ. Itu rencana besarnya. Tapi saya mau bilang, Kakak Simon dia sudah kumpul kita semua di sini. Kita harus jalan sama-sama. Sudah cukup lagi, kita tidak lahir dari turunan Yudas.
Kalau kita lahir dari turunan Yudas juga, berdoa sama Tuhan supaya putuskan itu. Yang sisa yang ada ini, mari kita pegang tangan baru kita bicara. Penolakan ini ada langkah-langkah tindakan yang kita harus jalani. Jadi orang tua, kenapa tadi kakak Simon dia bilang, kan bisa jaga kami kah? Karena itu ini kita lawan ini. Yang pertama uang, yang kedua kekuasaan. Orang yang duduk di kursi kekuasaan menggunakan uang, masuklah dari saudara-saudara kita lagi untuk bikin susah. Tapi kita tetap harus percaya bahwa kalau kita jujur bersih, kita akan dilindungi di tanah ini. Saya tidak mau bukan saya tidak mau menggampangkan bilang atau menutup semangat kita, tapi kalau memang hari ini kita mau bicara Papua Selatan ini bersatu, suku-suku asli yang ada di Papua Selatan ini bersatu, untuk kita lihat bantu kami suarakan evaluasi. Tolak investasi, evaluasi dulu. Kalau kita bilang tolak langsung, yang ini dia jalan terus. Karena ini ganti baju saja. Kalau kita bilang evaluasi, maka risetnya akan masuk. Ini ada waktu. Begitu. Kalau ada riset, dia akan kasih hasil itu kembali ke negara dan itu akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Persoalan kita sekarang penguatan terhadap ketua-ketua marga karena mereka punya hak komunal langsung. Ketua-ketua marga. Jadi memang harus ada satu pertemuan lagi di kota. Setelah itu kita punya tanggung jawab untuk sebarkan itu ke kampung-kampung yang kita tinggal. Informasi itu kita sampaikan ke mereka. Terus di atas ini ada beberapa teman LSM yang nanti dilibatkan. Kita dorong proses penolakan itu terus. Karena izin lokasi sudah selesai. Dalam aturan sekarang itu bupati gubernur kasih izin lokasi, semua izin diurus di Jakarta di kementerian. Jadi seakan-akan Jakarta yang punya tanah ini, bapak-bapak ini hanya ex marga, numpang jaga, kasarnya begitu. Jadi orang perusahaan selalu bilang ex marga, makanya kita bertahan di kata evaluasi supaya kita tahan jangan ada yang masuk. Karena setelah kami telusuri, ini secara izinnya belum jelas. Yang untuk yang mau masuk ini. Begitu. Jadi bicara di atas tanah ini kompensasi terhadap transmigrasi. Sekarang kalau bicara di lahan 2, orang kemarin dia tidak dapat hak di situ yang hari ini ada masuk kan. Karena sertifikat milik Monggo orang. Ya ini kenyataan jujur. Karena yang dong datang tanam sekarang kan kita sudah jadi ex marga ini, ex marga. Bahasanya ex marga ini sakit. Begitu. Tanah kita dikasih ke transmigrasi, transmigrasi sudah memiliki sertifikat. Sekarang program masuk, mereka yang ambil kompensasinya bukan kita. Itu sakit. Apa tanggung jawab negara ini untuk kita? Maka saya tadi bilang ini proses genocide. Jadi berhenti bilang ini kok laki-laki kita punya hak yang sama bicara tanah ini. Begitu. Saya mau kasih tahu sama laki-laki kemarin yang ada dalam MRP ya. Berani ada yang bicara lagi, kalau kamu orang tua kan tidak bisa bunuh orang. Kamu tidak usah lagi jadi orang tua. Capek saya. Karena bahasanya tuh sakit. Macam saya begini hari ini berdiri sakit. Yang hari ini kita punya tugas untuk proteksi. Kita juga di belakang, ikut belakang layar, tapi ikut tanda tangan di belakang. Baru saya datang di depan, ancam saya lagi di dalam kantor. Itu perempuan. Kau jangan urus tanah. Kau jangan urus adat. Ini laki-laki kemarin yang bicara saya. Begitu. Jadi saya mau bilang, Bapak dorang, laki-laki pengecut begitu dia tidak bisa tes Yohana punya nyali. Ini gap 1 kali saya bilang. Salah perempuan, saya bilang saya gap 1 kali. Saya tidak mundur. Iya. Jadi macam saya begini perempuan, ini saya posisi dalam lembaga, ini juga tak pukul. Tak pukul, tapi saya tidak mundur. Saya kemarin jadi gelandangan di Jakarta hanya untuk masuk keluar kementerian. Bangun jaringnya di sana. Hari ini.
untuk hari ini tahan 2 juta itu. Karena sesungguhnya di dalam saya sudah cek isinya. Izin dan segala macam belum jadi. Jadi kalau hari ini marga-marga bicara, dari kampung ke kampung bicara, nanti tersinggung ya, saya pemulut ketua adat, aku tidak mau dengar, saya maki dia, saya kasih tinggal, saya tetap jalan. Begitu. Karena pernyataan-pernyataan video penolakan ini harus ada dari setiap tempat. Baru kita bantu upload ke sana. Kami ditawari uang, ditawari fasilitas, tapi prinsip kami biar sombong, miskin, yang penting di tanah sendiri, yang penting di kaki sendiri. Begitu. Jadi berada pada posisi level ada di tingkatan jabatan, itu tingkatan penawaran. Jadi saya juga mau salahkan teman-teman yang lain, tapi ya kalau dia memang tidak bisa tahan diri, nafsu ya begitu. Pasti senangnya dengan setan. Jadi tahapan untuk kita melangkah sampai menahan izin, tolak. Saya pikir mungkin kalau ada kesempatan kita hari ini memang harus ada rapat ya. Kita nanti ada satu pertemuan lagi. Bukan menekan Yohanes secara pribadi. Tapi menekan lembaga. Karena lembaga ini dia punya otoritas di dalam kerangka negara ini. Dia punya peran. Maka lembaga ini harus ditekan. Ditekan karena laki-laki dalam lembaga ini mereka senang menekan saja. Tapi memang lembaga ini harus ditekan agar bisa ada powernya, begitu. Dan itu fokus itu Tinis Pokja Adat, begitu. Karena ini bagian dari tanggung jawab kerja mereka secara langsung, begitu. Jadi karena ini di hari libur pertemuan yang ini, tapi harus ada tindak lanjut lagi 1 kali pertemuan. Jadi ada beban untuk menyelesaikan karena MRP ini dia punya tanggung jawab. Investasi dia masuk menurut undang-undang Otsus, evaluasi dulu yang ada. Kita evaluasi dulu yang ada. Tolak yang akan datang. Supaya sudah orang-orang tua yang ada ini dengan kita ini kita bisa tahan, kita lihat 3 generasi kita ini bisa hidup. Dorang sendiri bisa olah itu tanah. Kalau hari ini kita tidak kuat, benteng ini kita tidak korban waktu, korban lapar, kita tidak korban untuk hari ini tahan. Maka minta maaf. Kita punya turunan ini sudah tidak ada tempat lagi. Karena sudah coupling habis. Ini investor sudah coupling ini. Papua Selatan selesai. Papua Selatan ini tanah daratan besar itu tanah marin ini. Ini marin dia selesai dong. Masuk dong kupas ayu bersih. Ya guys, sana tuh tidak ada tanah. Itu rawa. Asma tidak ada tanah, itu lumpur. Bovendigul itu sedikit saya pangkas saja tuh. Yang dong sudah ada masuk ini. Makanya kenapa dong gugat ini. Habis. Yang kita tahu tuh yang ini sudah. Makanya saya bilang kasih judul besar evaluasi. Evaluasi di situ kita riset di situ ada penelitian di situ. Kita tahan itu sambil tahan yang ini. Tapi suara tolak ini dia jalan terus. Begitu. Dia jalan terus. Ya saya berharap juga kalau kita mau baku kasih salah juga kan. Kalau orang itu dia ada tanah, dia ada dusun. Dia pasti rasa sakit kalau sebelah sana dia sudah luka. Tapi karena dia tidak punya dusun. Jadi dia tidak pusing. Dia bisa kumpul rupiah, dia turunan bisa hidup di mana saja. Karena dia tidak punya dusun. Begitu. Kepala daerah hari ini tuh tidak punya dusun. Maka dia tidak peduli dengan kita yang punya dusun. Dia bisa tanda tangan seenaknya. Itu kesimpulannya. Mau bilang tidak bagaimana izin wilayah tuh dia. Jadi dia hanya kasih izin wilayah. Izin selanjutnya diurus di Jakarta. Habis itu mulai datang telusuri. Oh ini marga Mahuse punya kah? Mahuse yang mana ya? Habis itu dulu Pak Ketua Adat. Ketua Adat kok bicara sampai milik bukan kupu tanah. Ketua marga dia duduk tekan tanda tangan di depan. Kok mau bicara sampai capek yang punya tanah sudah tanda tangan. Oh siapa? Walaupun anak Ketua Adat. Hari ini dong seperti itu. Maka saya bilang evaluasi dulu. Yang ada ini. Begitu. Supaya kita selamatkan generasi. Kita bunyikan evaluasi ini besar dan tolak. Hanya 2 kata itu saja. Kita buat pertemuan yang berikut. ASN bertanggung jawab di mana kita nih anak kampung yang dilahirkan di kota. Kembali ke kampung penguatan itu. Orang tua-tua juga baku lihat kita baku jaga. Karena nanti nanggol dia masuk tengah-tengah tusuk satu ke pantat.
Karena ini rupiah, ini uang. Begitu. Jadi ada, kalau kita bilang riset itu nanti ada foto, kita harus, ini saya habis pilkada ini memang pikirannya sudah ke sana, harus siapkan program anggaran untuk ada foto ketua adat dan marga bisa menyiapkan silsilah tapal batas untuk kita bikin proteksi perlindungan. Jadi nanti ada beberapa tempat yang kita jadikan sampel. Kita jadikan sampel, baru kita dorong aturannya. Makanya saya bilang kita kasih bunyi, bilang evaluasi supaya yang mau masukin dia tak tahan. Dia tidak bisa masuk karena nanti kita kuasai dengan media di tengah sini. Dengan itu kita tunggu DPR lagi ada, baru kita mulai bikin. Nanti kita ambil beberapa tempat jadi sampel distrik untuk kita bikin tapal batas itu. Dengan data itu kita hitung populasinya, baru kita doronglah satu aturan yang namanya proteksi. Perdasus proteksi. Kita punya saudara-saudara yang duduk di DPR Provinsi Papua tidak pernah pikir proteksi itu untuk kita Papua Selatan. Seperti Yohanes Nusir dia bikin untuk Saireri, hari ini sudah jalan. Pinang saja orang Papua sendiri yang jual. Di pegunungan Pinang, Makassar tidak boleh jual. Karena ada perda proteksi tadi. Itu dia berhubungan langsung. Tanah, batas wilayah, silsilah. Jadi masing-masing kita akan jaga bagian-bagian kita. Begitu. Maka saya bilang, ini kita butuh program kan. Ini dikerjakan dengan tenaga-tenaga teknis yang ahli. Maka ini perlu diprogramkan. Ya kan saya bilang kita tahan dengan bahasa evaluasi tadi. Supaya jangan dia masuk dulu yang ini. Baru kita bikin produk hukumnya. Begitu. Karena kita punya anak kemampuan dalam ASN juga. Ini masing-masing orang berpikir cari aman. Begitu. Jadi saya pikir memang Kakak Simon izin. Pertemuan berikut antara orang tua dan anak-anak ASN ini, mari kita berdamai baru kita jalan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Supaya masing-masing juga dia ada tanggung jawab. Supaya macam orang tua dong begini, ya kita pasti datangi, mereka pasti duduk cerita, kasih gambaran kita itu bisa. Tapi kalau kita mau suruh dorang datang ke kita, ya tidak mungkin. Karena dorang datang ini butuh biaya. Macam-macam begitu. Jadi mari kita berdamai. Kita pun anak-anak yang sudah sekolah juga jangan tutup diri. Masalah ini untuk kita generasi. Jangan pikir karena hari ini kok ASN, kok sudah punya rumah, besok kok anak juga punya nasib baik, ini tidak ada yang tahu. Maka hutan sisa ini harus kita jaga untuk generasi kita. Biarkan dong sekolah dan dong kembali, dong bisa buka perkebunan karet sendiri, dong bisa buka perkebunan teh sendiri. Macam sekarang Kakak Leo dia sudah temani masyarakat. Tanah itu olah tanam sendiri, harus begitu. Kita bisa jadi petani sendiri. Tapi mari kita bikin dulu aturannya. Jadi begitu ya. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha. Tolak investasi, evaluasi investasi di bumi Animha.